Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujhid. Asal saya dari kelas FSB 18. NIM saya adalah 18020055. Asal saya dari kampus AKMGS Balongan. Dan di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai RJP, pembidayaan, evakuasi, dan trias. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RJP. RJP itu adalah resusitasi jantung paru atau bisa disebut dengan bantuan hidup. Dilakukan ketika korban mengalami efek lemah. Yang pertama, korban mengalami tidak adanya pernapasan. Yang kedua, adanya sumbatan pada pernapasan korban. Yang ketiga, korban mengalami tidak adanya denyut nadi. Dalam proses RJP atau resusitasi jantung paru atau bantuan hidup itu ada 3 tahapan. Agar kita memudahkan untuk menghafalnya, kita menggunakan teori atau metode A, B, dan C. Adapun yang A yaitu airway control adalah penguasaan jalan napas, dan adapun yang B yaitu breathing support adalah bantuan pernapasan, dan yang C yaitu adalah circulatory support adalah yaitu bantuan sirkulasi. Dalam teori airway control atau bisa disebut dengan penguasaan jalan napas, yaitu ada 2 tahapan atau 2 cara. Cara yang pertama, cara ini tidak diperbolehkan bagi korban yang mengalami cedera pada leher maupun pada kepala. Hal ini sangat membahayakan si korban. Dan adapun cara yang kedua, yaitu kita melakukan menarik dagu bagian bawah ke atas, yaitu untuk pembebasan jalan pernapasan si korban, itu dengan melakukan seperti itu. Kalau si korban mengalami ada sumbatan pada pernapasan, maka kita melakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan satuan jari. Kita bisa memasukkan satuan jari kepada si korban dengan cara seperti itu. Cara yang kedua yaitu kita melakukan hentakan pada si korban, yaitu dengan memegang pinggang si korban, lalu kita hentakkan korban ke atas dan ke bawah. Caranya seperti ini. Agar apa? Agar pernapasan yang ada di si korban yang dapat menyumbat itu dapat dikeluarkan. Teori yang B yaitu breathing support atau bantuan pernapasan. Breathing support ini yaitu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita bantuan pernapasan dari mulut ke mulut. Kemudian kita menutup bagian hidung si korban. Nah, setelah itu kita melakukan bantuan pernapasan dari mulut ke mulut seperti ini. Adapun cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan bantuan pernapasan menggunakan alat bantuan pernapasan. Kita lanjut mengenai bagian C, metode C, yaitu mengenai circulatory support atau bantuan sirkulasi. Yang kita harus lakukan yaitu yang pertama yaitu kita cek respons si korban. Cek nadi pernapasan si korban, yaitu kita bisa ngecek nadi si korban di bagian lengan ini, lengan tangan ini yang disebut nadi dinamakan radianus. Kita cek apakah ada nadinya atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengecek pernapasan si korban, yaitu di bagian bawah leher si korban. Kita cek apakah ada pernapasan atau nadinya di bagian leher, bawah leher ini. Atau juga kita bisa mengecek pernapasan si korban, yaitu di bagian dada. Kita cek apakah ada pernapasannya atau tidak. Adapun untuk mengompres dada si korban, hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu tulang iga bagian kanan maupun bagian kiri. Nah, di sini adalah bagian sacrum. Adapun cara kompres yang baik yaitu tangan kita kunci dengan seperti ini. Dengan seperti ini, bukan seperti ini ataupun bukan seperti ini. Tapi kita kunci seperti ini. Dan adapun kita cara mengkompres yang baik yaitu bukan seperti ini, tapi cara yang baik itu kita tumpukan bahu atau berat badan kita, yaitu dengan cara seperti ini.
kita lakukan sebanyak 15 kali. Setelah 15 kali sudah dilakukan RJP, lalu kita lakukan bantuan pernapasan sebanyak 2 kali. Apabila si korban ada pernapasan tetapi tidak ada denyut nadi, maka hal yang kita lakukan yaitu RJP ulang. Tapi sebaliknya, setelah kita lakukan RJP ulang tetap ada pernapasan tetapi tidak ada denyut nadi, maka kita kembali ke langkah awal yaitu breathing support atau bantuan pernapasan. Setelah selesai, yang terakhir kita mengecek ulang si korban. Kita cek korban apakah ada pernapasannya atau nadinya belum ada. Adapun langkah selanjutnya yaitu kita recovery si korban, yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita mengangkat salah satu kaki si korban, yaitu dengan cara seperti ini. Kita angkat salah satu korban kakinya, lalu korban dimiringkan dan adapun tangannya di bawah kepala seperti ini. Ini adalah cara merecovery korban agar sirkulasi darah bisa berjalan dengan lancar. Adapun di sini saya akan mempraktekkan yaitu pembidayaan apabila korban mengalami luka di bagian dahi di sini. Yaitu yang pertama kita bagi mitela dengan 2 bagian. Kita praktekkan yaitu seperti ini. Kemudian kita pelintir dan kita ikat kembali ke depan di atas luka si korban dengan ikatan 8 simpul 8. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pembidayaan apabila korban mengalami luka di pelipis. Yang pertama kita tetap membagi bagian 2 mitela. Selanjutnya kita akan praktek lukanya di sini. Kemudian kita pelintir dan kembali ke luka si korban, di atas luka si korban, itu dengan ikatan simpul 8. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempraktekkan beberapa metode atau teknik evakuasi yang baik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai triage. Jadi ketika kawan-kawan itu masuk dalam unit darurat untuk mendapatkan pertolongan lebih cepat, tetapi justru malah dokter ataupun perawat itu lebih mementingkan pasien yang baru datang setelah kawan diobati. Namun, jangan terburu-buru merasa terlantarkan ya kawan-kawan. Terkadang dokter ataupun perawat itu memang sudah diharuskan atau sudah diwajibkan untuk lebih mementingkan korban yang dalam keadaan darurat daripada yang lainnya. Hal ini itu merupakan sudah sewajarnya bagi di dunia medis karena setiap unit darurat pasti menganut triage gawat darurat medis. Triage gawat darurat medis ini digunakan untuk menentukan pasien mana nih yang harus ditanggulangi terlebih dahulu daripada pasien yang lainnya nih. Adapun konsep awal triage golongan darurat medis ini adalah membagi pasien menjadi 3 kategori. Yang pertama immediate, yaitu segera. Yang kedua yaitu urgent, adalah mendadak. Dan yang ketiga yaitu non-urgent, yaitu tidak mendadak. Adapun cara petugas untuk menilai pasien gawat darurat dengan cara sistem triage medis yaitu dengan cara 4 warna. Dan ada 4 warna yaitu yang pertama kode warna merah.
Kode warna merah ini diberikan kepada pasien yang jika penanganannya itu dengan cepat, maka pasien tidak akan meninggal. Dengan syarat pasien tersebut itu masih kemungkinan untuk dapat bisa hidup. Contohnya seperti pasien dengan pendarahan hebat, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Kedua, kode warna kuning. Kode warna kuning ini diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan dengan segera, namun masih dapat ditunda karena pasien dalam kondisi yang stabil. Dan pasien dengan kode warna kuning ini itu masih memerlukan yang namanya perawatan di rumah sakit, dan pada kondisi yang normal pasien akan segera ditangani dengan cepat. Contohnya seperti pasien dengan patah tulang, terus trauma di kepala, dan lain-lain seperti itu. Ketiga, yaitu kode warna hijau. Kode warna hijau ini itu diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan namun masih dapat ditunda. Biasanya pasien dengan cedera yang masih sadar dan masih bisa berjalan, yaitu masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu kode warna hijau. Ketika pasien yang lain dalam keadaan darurat itu sudah ditangani, maka pasien kode warna hijau ini akan ditangani. Adapun contohnya itu seperti pasien dengan luka atau cedera seperti luka ringan dan luka bakar yang nggak begitu parah dan lain-lain sebagainya gitu. Yang keempat yaitu kode warna hitam. Kode warna hitam ini diberikan kepada pasien yang setelah ditangani itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Misalnya mereka yang masih hidup namun cedera yang sangat parah, yang amat parah, meskipun itu sudah ditangani, pasien tetap akan meninggal. Mungkin itu sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri maupun pada teman-teman semuanya. Bila mana ada kesalahannya dari saya maupun pada Tuhan, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.